perawatan kulit ataupun pembersihan kulit, kita harus mengenali jenis kulit kita dulu. Ya, kulit manusia umumnya, slide kedua, itu ada 5 tipe. Yang pertama kulit kering, kemudian kulit sensitif, kulit normal, kulit kombinasi, dan kulit berminyak. Nah, bagaimana kita mengetahui kulit kita ini? Nah, yang pertama kita pagi ketika bangun kita mencuci muka dengan sabun wajah, kemudian biarkan setengah jam sampai 1 jam. Nanti kita akan melihat kalau kulit yang normal dia tetap kenyal. Kalau kulit yang kering itu kerasa ketarik dan tidak enak. Kalau kulit sensitif itu terasa kering, kasar, bahkan mungkin ada kemerahan dan gatal-gatal gitu. Sedangkan kalau kulit kombinasi itu di daerah T, dahi dan hidung ini itu sedikit berminyak. Kalau kulit berminyak, seluruh wajah setelah 1 jam kita cuci muka dan tidak kita kasih apa-apa, maka seluruh wajah akan berminyak. Dan yang terbanyak kulit manusia itu kulit kombinasi. Slide berikutnya. Kulit kombinasi ini ada 2, yaitu kombinasi berminyak atau kombinasi yang kering. Ya, jadi kalau kulit kombinasi ini, saya juga termasuk kulit kombinasi. Artinya berminyak dan di bagian pipi ada sedikit kering dan kulit saya sedikit sensitif. Jadi dengan mengetahui jenis kulit ini, maka kita bisa memilih perawatan yang tepat, bahkan sabun muka apa yang bisa kita pakai. Atomi menyediakan berbagai jenis sabun wajah itu sesuai dengan jenis kulit. Oh, tadi saya lupa ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Deliana, saya praktek umum, dan kegiatan lain saya itu saya pelaksana penggembalaan di gereja. Jadi pasien-pasien yang datang kepada saya itu banyak bertanya soal kulit, di samping penyakit-penyakit lain. Mau tak mau saya harus belajar. Dan sejak masuk Atomi ini, saya belajar lebih banyak untuk mengenal jenis kulit, bahkan perawatan kulit apa yang cocok kita sesuaikan dengan produk Atomi. Karena Atomi menyediakan sudah lengkap ya, mau kulit kita kering, sensitif, berminyak, normal, semuanya Atomi sediakan. Nah, sekarang kita mau belajar perawatan kulit termasuk sabun wajah yang cocok dengan kulit kita. Slide berikutnya. Nah, ini Atomi menyediakan ada, kalau dilihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis ya. 7 jenis untuk perawatan kulit. Yang umum kita dengar itu evening care set. Nah, terus terang saya juga memakai ini 3 bulan terakhir ini. Mula-mula saya tertarik karena setelah didemokan, ternyata sekali pakai produk ini sangat menolong. Artinya kulit sudah kelihatan lebih cerah dan kulit kelihatan kenyal. Makanya akhirnya saya membeli evening care set ini. Apa sebenarnya keunggulannya? Kita harus tahu keunggulan masing-masing produk supaya kita bisa menyampaikannya kepada customer ataupun kepada diri kita sendiri. Oh, aku mau pakai ini, kira-kira gitu. Jadi evening care set ini ada 4 jenis. Yang pertama itu deep cleanser. Deep cleanser itu dia fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa make up, kotoran, dan melembutkan kulit. Ya, makanya kenapa begitu dipakai ini kulit sudah terasa lembut. Tapi kita harus mengajarkan atau kita harus belajar bagaimana cara memakai deep cleanser yang benar. Kemarin saya sudah minta Andi untuk gambar lapisan kulit manusia ya. Coba boleh ditampilkan sebentar lapisan kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan ya. Jadi lapisan kulit manusia itu ada 3. Yang pertama itu epidermis yang paling atas. Kemudian yang kedua itu dermis, baru yang terakhir itu namanya hipodermis. Ya, kalau kebanyakan kita itu membersihkan wajah pakai sabun wajah, itu yang bersih hanya lapisan atas, lapisan epidermis. Tetapi tidak menembus sampai ke lapisan dermis. Sementara di lapisan kedua, lapisan dermis ini, itu disitulah
kelenjar minyak, kelenjar yang membuat kulit ini menjadi terhidrasi, itu di lapisan berikutnya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Andi. Ya. Udah jalan ini. Oh, sudah jalan? Share-nya udah Oh, ganti. Harusnya share-nya udah ganti. Ya, oh, sudah tampak. sorry. Saya kok belum melihat, sebentar ya. Oh ya. Mungkin Nah, jaringannya kali, Bu. iya, benar. Jadi saya sudah melihatnya. Jadi kebanyakan kita memakai sabun muka itu hanya yang bersih itu lapisan luar, tidak sampai ke lapisan berikutnya. Sedangkan lapisan kedua itu lapisan dermis, itu lapisan di mana ada kelenjar minyak, kelenjar air, disitulah yang sangat penting. Jadi pemakaian Atomy Deep Cleanser ini fungsinya dia untuk melembutkan jaringan epidermis, dan kalau kita biarkan sebentar, dia bisa menyerap sampai ke lapisan dermis ini, sehingga membersihkan, termasuk membersihkan kulit kita lebih dalam. Itulah gunanya deep cleanser, atau kalau sekarang lebih populer dibilang double cleansing ya, double cleansing. Jadi yang pertama kita harus memakai deep cleanser, kemudian baru yang kedua foaming cleanser. Kandungan deep cleanser dari evening care ini, mungkin ditampilkan tentang evening care ya, slide berikutnya dari seri pembersihan. Yang pertama itu deep cleanser. Nah, slide berikutnya saya rasa ada tentang, oh nggak ada ya, langsung masuk skincare ya. Ya. Ini kita melihat di sini di evening care ini, yang pertama deep cleanser itu yang harus kita pakai duluan, terutama pada malam hari ya. Kemudian yang kedua, kandungan deep cleanser ini itu kandungan utamanya ginseng dan ekstrak ginkgo biloba. Itu untuk memperbarui, kita tahu kalau ginseng ya, untuk meregenerasi kulit sehingga kulit kita menjadi tetap awet muda. Kemudian ada kandungan teh hijau yang fungsinya untuk membersihkan kulit. Kemudian yang berikutnya, step berikutnya itu foaming cleanser. Foaming cleanser ini kalau selama ini kita taruh pembersih atau sabun langsung ke wajah, tapi di Atomy diajarkan kita foaming cleanser ini harus ditaruh dengan sedikit air, kemudian kita gosokkan di kedua tangan sampai berbusa, baru kita sapukan ke wajah kita. Tujuannya apa? Supaya foaming cleanser ini lebih merata dan tidak mengiritasi atau merusak bagian-bagian tertentu. Kalau kita langsung oleskan ke wajah, kita totol-totol, baru kita ratakan, tentu aja bagian-bagian tertentu nanti busanya itu terlalu keras, sehingga harus digosokkan di tangan dulu. Itu step kedua. Kemudian step ketiga itu ada peeling gel. Peeling gel ini untuk membersihkan lapisan kulit epidermis tadi, lapisan kulit yang teratas. Nah, Atomy juga menyediakan satu peeling, namanya peeling pad. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian setelah peeling gel, itu kita memakai masker. Masker namanya peel off mask. Pemakaian masker ini sangat gampang, tinggal kita oleskan, ditunggu sampai kering, kemudian kita kupas dari arah bawah ke atas. Jadi evening care set ini itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kulit normal ataupun kulit yang berminyak. Ya, kalau kulit yang kering atau sensitif, kita lebih anjurkan pemakaian yang mild seri. Mild seri ini ada deep cleanser-nya juga, yang namanya mild cleansing water. Kemudian dilanjutkan dengan Eco Mild Bubble. Ini sabunnya. Jadi kandungan mild seri ini itu terbuat dari kelapa, ya, sehingga dia bisa melembutkan kulit. Ini bisa dipakai untuk remaja atau yang baru pertama kali mau memakai skincare. Nah, sekarang kita harus tahu juga skincare itu sebaiknya umur berapa kita memakainya. Jadi skincare ini sebaiknya umur 20 tahun kita baru memakai skincare. Tapi kalau pembersihan wajah, ini sejak remaja kita sudah boleh membersihkan wajah dan kita memakainya seri yang mild seri. Ya. Apa bedanya dengan Dermasica Gel Cleanser? Dermasica Gel Cleanser ini juga untuk kulit sensitif, ya, atau kulit kering. Tapi bedanya Dermasica, kandungan utamanya sika, itu Centella asiatica. Itu fungsinya untuk antiinflamasi.
Artinya untuk kulit kemerahan, kulit yang sudah banyak pakai kosmetik, kulit yang sensitif, maka Derma Cica Gel Cleanser ini akan menenangkan kulit. Ya, fungsinya. Jadi kita harus memilih sabun wajah ataupun seri perawatan wajah ini sesuai dengan jenis kulit. Nah, kemudian ada Acne Clear Foam Cleanser. Nah, Acne Clear Foam Cleanser dari namanya kita tahu ini untuk kulit yang berjerawat. Tapi yang berjerawat bagaimana? Setelah saya pelajari, ini sebaiknya kita pakai untuk kulit berjerawat yang jenis kulitnya berminyak. Bagaimana dengan berjerawat tapi kulitnya normal atau cenderung kering? Itu kita bisa pakai yang seri kalau untuk remaja, ataupun yang lebih dewasa kita pakai Derma Cica Gel Cleanser. Karena kalau kita pakai Acne Clear Foam Cleanser, ini kandungannya salicylic acid dosis tinggi. Salicylic acid itu nama lainnya itu BHA. Dia membersihkan, sangat bersih, tapi kelapisan yang lebih dalam. Jadi kalau kita pakai ini untuk kulit normal atau kering, nanti kulitnya cenderung lebih kering. Jadi pemakaian Acne Clear Foam Cleanser itu lebih ditujukan untuk kulit yang berjerawat dan berminyak. Kemudian bagaimana dengan Deep Pore Cleansing Oil? Nah, ini luar biasa, terobosan Atomy. Ini memakai teknologi yang tinggi, makanya kalau kita lihat harganya juga lebih mahal dari seri Evening Care ya. Ini Deep Cleanser mengandung oil, tapi nanti caranya kita akan bahas berikutnya ya. Tapi dia memiliki teknologi yang tinggi dengan bahan-bahan yang difermentasi. Tujuannya apa? Bahan yang difermentasi ini menyerap ke kulit lebih dalam dan membersihkan. Ini Deep Pore Cleansing Oil ini bisa membersihkan komedo, sebum, atau pori-pori yang besar, yang kotor, dia bisa membersihkan. Dan ini kita anjurkan untuk orang-orang yang suka memakai make up. Atau kulitnya terlalu kusam, memakai make up, dan ini membersihkannya luar biasa, sangat-sangat bersih. Ya. Kemudian lip dan eye remover kita sudah tahu semuanya ya. Itu untuk membersihkan daerah mata dan sekitar mata. Sedangkan Home Multi Action Cleanser ini kita tujukan pada pria. Pria nggak suka ribet, dia mau satu kali aja langsung bersih. Ya. Jadi Home Multi Action Cleanser ini kita tujukan untuk pria. Itulah tentang seri pembersihan wajah atau perawatan wajah. Karena kita harus tahu ya, untuk memakai skincare Atomy yang begitu bagus, pembersihan wajah ini harus benar. Kalau tidak, nutrisi yang ada di skincare itu tidak bisa masuk ke dalam kulit kita. Jadi saya mempelajari banyak tentang skincare, termasuk tentang kandungan-kandungannya apa yang ada, karena memang saya suka. Dulu saya ingin jadi dokter kulit, tapi tidak jadi. Tapi ternyata sekarang saya jadi dokter kulit di Atomy. Ya, itu luar biasa. Nah, kita lanjutkan dengan skincare. Di slide berikutnya ya, pemilihan skincare. Tadi kita sudah tahu ya, pemilihan apa ini untuk pembersihan wajah. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang masker. Masker ini tadi di Evening Care ada namanya peel off mask. Ya. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, apa bedanya dengan yang tadi aja, seri masker, slide tentang masker. Apa bedanya peel off mask dengan daily expert mask? Ini dua-dua bisa kita pakai untuk kulit normal atau cenderung berminyak, itu bisa kita pakai. Dan kalau wajah kita normal atau berminyak, saya lebih menyarankan pakai peel off mask. Ya, karena ini nanti lebih menutup pori-pori kita, membersihkan, mencerahkan, tapi juga melembabkan. Sedangkan daily expert mask itu bisa kita pakai, namanya daily ya, artinya bisa kita pakai hampir setiap hari, tapi ini lebih kalau kulit kita rasanya sedikit kering. Atau kalau kulit normal cenderung kering, yang lebih bagus lagi kita pakai Marine Ampoule Gel Mask kalau mau masker sheet. Jadi intinya peel off mask ditujukan lebih ke kulit orang normal atau sedikit berminyak, sedangkan untuk sheet mask atau masker yang ditempelkan berupa kertas itu lebih ditujukan untuk kulit normal yang cenderung kering. Dan Marine Ampoule Gel Mask ini sangat baik untuk kulit kering. Dan satu lagi yang baik untuk kulit kering itu di bawah ini kita boleh lihat ya, itu rose. Sebentar, ya ini French rose.
Nah, itu masker yang baik untuk kulit kering. Ya. Kemudian kalau Marine Ampule Eye Patch kita udah tahu itu untuk daerah mata. Kemudian Absolute 24K Gold Night Mask ini ditujukan untuk orang tua. Seperti saya mungkin sudah waktunya saya pakai ini. Dan itu dipakai sepanjang malam. Itu luar biasa. Ya. Kemudian ada seri Wash of Mask seri. Ini kalau nggak salah masih order Korea ya. Itu Hinoki Clay itu ditujukan untuk orang yang pori-pori kulitnya besar. Sedangkan untuk French Rose tadi sudah saya bilang untuk kulit kering, dan Honey Ginseng itu ini untuk kulit yang menua. Sesuai dengan namanya, dia melembutkan, menghidrasi, memberi makan kulit dan juga meregenerasi. Kalau Snow Facial Mask kita sudah tahu untuk yang punya flek, dan Acropas Line Filter ini untuk kulit yang di daerah kerutan. Jadi isinya ini ada yang untuk di dahi, kemudian daerah smile line dan bawah mata. Ya. Dan ke semua masker ini semuanya kita pakai setelah kita pakai sistem pembersihan yang benar dengan deep cleansing, kemudian dengan foam cleansing. Kita memilih sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, berapa lama sekarang pertanyaannya kita boleh memakai masker? Masker itu boleh lebih sering dibanding peeling. Kalau peeling itu kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita. Kalau kulit kita cenderung berminyak, kotor, cepat kusam, itu mungkin seminggu sekali kita boleh peeling. Tapi kalau kulit kita kering, itu disarankan hanya 3 minggu sekali. Ya, tidak boleh terlalu sering. Dan memakai peeling pun tidak boleh terlalu digosok kalau kulit kita kering. Jadi kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita, supaya kulit kita tidak mengalami iritasi atau sensitif. Ya, slide berikutnya. Nah, Atomy mengeluarkan seri peeling yang lebih bagus. Kalau peeling gel ini itu kerjanya di lapisan epidermis. Ya, itu pun kita sudah merasakan kulit kita sangat bersih. Sedangkan peeling pad ini model baru. Dia seperti kapas, tapi sebenarnya bahannya rayon yang aman di kulit. Dan itu ada permukaan yang kasar dan yang halus. Peeling pad ini, dia ada kandungan, tadi sudah ada video sebelumnya ya, ada kandungan AHA, BHA, PHA, LHA, artinya dia membersihkan sampai ke lapisan dermis. Dan peeling pad ini, menurut uji coba, itu boleh dipakai setiap hari. Tapi kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita. Ya. Dan itu ada permukaan kasar dan halus. Kalau kulit kita sensitif, kita tidak boleh memakai permukaan yang kasar. Kita harus memakai permukaan yang halus. Itu pun kita tempel dulu sebentar, baru kita gosok pelan. Sedangkan kalau kulit yang berminyak, atau kulit kusam, atau kulitnya tebal, nah itu boleh setiap hari dan memakai permukaan yang lebih kasar. Ya. Ini tentang peeling pad. Jadi dua-duanya bagus, ya. Kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan kulit kita satu, kemudian budget kita, ya. Saya selalu mendengar dari Ibu Aprinda ya, kalau low budget pakainya yang ini, ya. Itu saya selalu dengar. Jadi kita di Atomy tidak boleh membebankan orang lain, kita tidak boleh memaksa, tapi kita harus melayani dengan kerendahan hati, sehingga member kita, customer kita merasa puas dan dia akan terus mencari yang namanya Atomy. Ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya pilihan skincare. Atomy menyediakan banyak pilihan skincare. Ya. Kita lihat di sini ada berapa seri ini kalau kita lihat ya. Seri yang mendasar itu Absolute, The Fame, Dermacica, Acne Clear Expert, Hydra Brightening, dan Absolute Snow. Sedangkan Spot Up Series ini nggak bisa dipakai sendirian. Dia harus didampingi dengan seri Absolute atau seri The Fame, ya. Tidak boleh sendirian. Kemudian kalau sinergi ampul, ini kita tidak bahas sekarang, karena sinergi ampul ini butuh waktu sendiri. Karena itu tingkatan advance, artinya tingkatan yang kita memang sudah mahir memakai skincare, kita mau kulit kita lebih bagus lagi, nah itu baru kita nanti pakai sinergi ampul.
Sekarang skincare dasar yang saya akan terangkan di sini. Tadi perawatan kulit dasar kita sudah tahu memilihnya. Kalau kulitnya normal kita pilih apa, kalau kulitnya kering, sensitif kita pilih apa. Ya. Dari sini skincare ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, ya, yang pertama itu Absolute Cell Active Skincare. Ini boleh dibilang seri Atomy yang paling populer dan paling memenangkan, kalau nggak salah memenangkan award di Korea karena ini yang paling bagus, ya. Dan ini dianjurkan untuk usia di atas 40 tahun. Karena ini nutrisinya sangat bagus dan dikatakan di sini de-aging, bukan anti-aging. Kalau seri skincare di luar kita tahu tuh semuanya anti-aging. Anti-aging itu mencegah keriput, ya, mencegah keriput. Sedangkan de-aging itu mungkin keriput sudah ada, tapi dia memperbaiki sehingga keriputnya lama-lama bisa berkurang, bisa menjadi tidak keriput lagi atau keriputnya sangat berkurang lah. Dan semua seri di Atomy ini itu berfungsi menormalkan kulit. Ya, kalau kulit kita tadinya terlalu berminyak, dengan memakai produk Atomy, kita pakai The Fame, nanti kulit kita lama-lama menjadi normal dan bagus. Mungkin kulit kita tadinya kombinasi, kita bisa pakai seri The Fame. Kalau kulit kita kering, ya mungkin awalnya kita bisa memakai seri yang Dermasica atau sensitif ya, kita bisa pakai Dermasica, kemudian akhirnya kita bisa memakai Absolute Cell Active sehingga kulit kita menjadi normal, atau Hydra Brightening dulu, baru kemudian memakai seri Absolute. Jadi pemakaian skincare ini awalnya kita harus bisa mendiagnosa, istilah dokter mendiagnosa ya, artinya kita mesti melihat riwayat orang tersebut memakai kosmetik atau skincare. Apakah dia pernah memakai skincare, ataukah dia memakai skincare dari dokter, ataukah dia tidak pernah memakai skincare. Jadi di sini kita harus lihat. Ya, setelah kita melihat orang ini, kemudian kita mengajari mereka seri untuk perawatan kulit dulu dengan memakai seri pembersihan yang tepat. Setelah itu kita baru menganjurkan memakai skincare. Memakai skincare ini pun tidak bisa sekali satu set, apalagi seri Absolute Cell Active. Itu kandungan nutrisinya sangat tinggi. Sehingga kalau kita memakai seri Absolute Cell Active, di sini sel aktif dimaksudnya untuk meregenerasi sel-sel kita. Yang mungkin sel-sel kita sudah rusak atau sudah nggak bagus, ya, dia diregenerasi supaya bisa aktif kembali. Makanya dinamakan sel aktif. Dia kandungannya itu banyak ya, tapi salah satunya peptide yang meregenerasi sel kulit tadi. Sehingga untuk pertama kali kita memakai ya harus yang pertama toner. Ya. Setelah kita memakai skincare perawatan kulit tadi dengan sabun, deep cleansing semuanya, kemudian kita harus memakai toner. Kenapa harus pakai toner? Saya aja baru belajar setelah di Atomy. Toner ini berfungsi untuk mempersiapkan kulit untuk menerima nutrisi. Ya, jadi nggak boleh di skip. Kalau dulu saya hampir nggak pernah pakai toner, tapi setelah belajar saya tahu, oh toner ini sangat penting. Jadi toner ini dia mempersiapkan kulit, termasuk dia melembutkan, membersihkan sisa-sisa sabun tadi, dan dia mempersiapkan, melembabkan kulit untuk siap menerima nutrisi. Jadi yang pertama kali kita anjurkan setelah toner adalah pemakaian lotion. Setelah dia bisa memakai lotion, maka berikutnya baru kita bisa pakai urutan skincare ini. Jadi urutan skincare di Absolute ini, coba tampilkan tolong Absolute ya. Nah, yang pertama itu setelah kita pakai Absolute Cell Active Toner, kemudian kita pakai ampul. Kemudian serum, lotion, baru eye complex dan nutrition. Ini urutannya sesuai dengan kekentalan produk. Ya, kalau toner itu lebih encer, kemudian ampul ini sedikit lebih kental, ya. Dan ampul ini nutrisi yang tertinggi. Jadi untuk kita siap memakai ampul, kulit kita juga harus siap. Artinya kulit kita harus bersih. Karena isi dari ampul ini kalau kita lihat dia
Di sebelahnya ini ada serum. Serum ini sering kita bilang dengan essence. Jadi isi dari ampul itu 5 kali essence. Artinya kandungan nutrisinya sangat banyak. Jadi kalau kita memakai ampul, kulit kita harus benar-benar siap. Kalau belum siap, mungkin kita harus pakai serum dulu, baru lotion. Ya, kalau eye cream ini itu khusus ya untuk mata, bisa daerah smilan atau leher itu bisa dipakai. Makanya kenapa eye cream Absolute ini luar biasa. Kalau eye cream di luaran kemasannya kecil, ya mungkin cuma 10 mili, tapi eye cream di Atomy ini kemasannya besar. Ternyata bisa dia untuk smile line dan untuk daerah leher juga bisa. Ya. Kemudian inilah pemakaian urutan skincare. Kalau kulit kita sudah siap, kita memakai urutannya mulai dari habis toner kita pakai ampul, serum, lotion, eye complex, baru nutrition cream. Nah, nutrition cream ini lebih kita tujukan untuk daerah-daerah yang sangat kering, terutama leher ya. Nah, ini seri Absolute. Kalau sudah memakai seri Absolute ini, saya pikir itu sudah sangat luar biasa ya. Kemudian seri berikutnya itu seri The Fame. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya tentang The Fame. Nah, The Fame ini juga mengalami pembaruan belakangan ini. Ya, The Fame ini luar biasa, tapi ditujukan untuk orang yang kulitnya normal, mungkin cenderung berminyak seperti saya, dan usia di bawah 40 tahun. Sebenarnya kalau saya usianya 60, seharusnya sudah pakai Absolute. Tapi saya masih belajar, sekarang saya masih pakai The Fame. Tapi itu pun sudah luar biasa. The Fame ini kandungannya di samping mengandung namanya hyaluronic acid dan ceramide, itu untuk skin barrier ya. Kemudian mengandung 3 jenis oil. Ya, argan oil, shea butter, dan satu lagi squalane. Itu untuk melembutkan, melembabkan kulit. Kemudian dia juga mengandung bahan baru yang disebut dengan panthenol. Panthenol ini itu fungsinya untuk melembutkan kulit. Dan salah satu keunggulan Atomy dibanding dengan skincare lain adalah microcapsulated. Bedanya apa? Kalau kita pernah memakai produk-produk luar, walaupun itu mahal, ya, tidak semudah Atomy untuk menyerap ke dalam kulit. Saya sudah buktikan. Ya. Jadi penyerapan Atomy ini luar biasa dengan teknologi yang canggih, dia partikel yang sangat kecil, dia mudah menyerap. Artinya, kalau mudah menyerap, kita memakainya nggak perlu dalam jumlah besar karena dia sudah menyerap, dan kita akan merasakan kulit kita mengalami kekenyalan, kulit kita mengalami pembaharuan, dan kita senang memegangnya karena kulit kita rasanya menjadi baru. Setiap hari makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itulah Atomy. Ya. Jadi seri The Fame ini harganya sangat murah, kemudian isinya sangat bagus, dan dia penyerapannya juga sangat bagus. Kemudian seri berikutnya itu Atomy Hydra Brightening Care Set. Nah, ini kalau kita melihat dari namanya, jadi untuk hidrasi kulit. Tapi ini sebenarnya Atomy Hydra Brightening Set ini, care set ini bisa dipakai mulai dari remaja. Karena ini paling ringan. Di samping untuk hidrasi, dia juga bisa mencerahkan kulit. Ya, dengan kandungannya, dan dia juga bisa dipakai segala jenis kulit, artinya kalau kita jerawatnya cuma sedikit-sedikit, itu masih bisa pakai Hydra Brightening Care Set ini. Ya, ataupun ada beruntusan dikit-dikit, itu kita masih bisa pakai Hydra Brightening Care Set ini. Ya. Nah, Hydra Brightening Care Set ini, saya bilang ini set yang paling murah kalau dilihat ya. Jadi toner itu ada esensnya. Kalau kita dilihat di dalamnya itu ada bintik-bintik putih kecil-kecil, dan bintik-bintik itu microcapsulated, artinya kecil-kecil, itulah kandungan esens. Ketika kita sapukan nanti butiran-butiran kecil itu akan menyatu di kulit, dan mempersiapkan kita untuk memakai krim. Ya. Jadi kalau kita memakai Hydra Brightening Care Set ini, kita tidak perlu memakai toner secara terpisah. Kita bisa langsung pakai ini dan kemudian pakai krim. Dan ini bisa juga untuk kulit yang
Dikatakan tadi untuk semua jenis kulit ya, termasuk kulit sensitif, kulit kering, atau kulit sedikit berminyak, itu bisa. Tapi kalau kulit yang terlalu berminyak, mungkin saya tidak sarankan, tapi itu pun kita harus lihat. Apakah kulitnya berminyak tapi kurang hidrasi? Kurang hidrasi itu kurang kadar air. Kita bisa lihat. Jadi kulitnya berminyak, tapi karena tidak pernah dirawat, kulitnya itu sebenarnya membutuhkan air. Artinya kurang hidrasi. Ini bisa kita pakai. Jadi kita harus bisa melihat sejarah atau mendiagnosa customer kita atau member kita, apa sebenarnya yang terjadi di kulitnya. Baru kita bisa pakai skincare mana yang cocok. Ya. Nah, itu tentang Atomy Hydra Brightening Care Set. Kemudian berikutnya tentang Atomy Acne Clear. Atomy Acne Clear Expert System. Ini sebenarnya luar biasa. Dari kandungannya saya sudah melihat ini sangat luar biasa. Satu set ini. Jadi kalau foam cleanser, saya tadi sudah bilang mengandung salicylic acid persentase tinggi, itu 1,8%. Itu cukup tinggi. Tapi setelah memakai ini, dia kasih acne toner yang mengandung kalamin yang menenangkan kulit. Ya, jadi ini dia dikasih seimbang. Tapi kenapa saya bilang tadi kalau kulitnya normal berjerawat atau kering berjerawat, saya tidak anjurkan acne foam cleanser ini karena itu terlalu keras. Jadi saya lebih anjurkan memakai Dermasica supaya kulitnya yang kemerahan, yang berjerawat lebih tenang, baru kita bisa pakai Acne Spot Solution ini. Acne Spot Solution ini pun kandungannya saya lihat cukup bagus. Kemudian kita bisa pakaikan acne serum. Jadi di dalam Atomy ini kita bisa mix and match. Maksudnya kita tonernya pakai yang ini sesuai dengan kulit kita. Kemudian essence atau krimnya kita pakai yang ini karena saya membutuhkan itu gitu. Jadi artinya bisa dikombinasi karena semuanya bahan alami. Tapi kalau nyoba jangan sekali semua, satu-satu. Kulitnya bisa terima nggak? Setelah bisa terima, baru kita bisa combine. Makanya kalau dilihat orang-orang yang sudah lama di Atomy ya, mereka skincare-nya banyak sekali. Ya, gabungannya banyak, bukan cuma 6, mungkin 7, 8, artinya layer. Jadi di Atomy ini bisa begitu. Tapi kita harus belajar dulu, satu-satu kita perkenalkan sampai kita tahu mana yang cocok buat member kita atau customer kita, ataupun buat kita sendiri. Jadi kita harus belajar, ya. Itu tentang Acne Clear Expert System. Kemudian lanjutnya, kita lanjutkan tentang Atomy Dermarilsica. Atomy Dermarilsica. Ya. Atomy Dermarilsica. Nah, ini luar biasa. Kandungan utamanya itu Centella asiatica. Ini zaman dahulu sudah ada. Dan ada lagi Madecasoside itu dari Centella asiatica juga. Jadi intinya Atomy Dermarilsica ini untuk menenangkan kulit. Dia mencegah kemerahan, mencegah peradangan kulit, dia kulitnya supaya tenang, dan ketika kulitnya sudah tenang, maka untuk memasukkan nutrisi itu bisa. Dan ampulnya Sika ini juga bagus. Dia ada kandungan peptid, artinya ada kandungan sel aktif yang untuk meregenerasi kulit. Jadi kalau kulit kita sudah rusak, mungkin memakai kosmetik dokter, atau memakai skincare yang keras, maka kita harus mulai dari Atomy Dermarilsica. Awalnya mungkin kita pakai seri pembersihan, toner, ya. Setelah itu bisa, baru kita mulai pakai ampul dan krim. Ya, ini luar biasa ya. Kandungannya sangat bagus, di samping untuk menenangkan kulit, juga melembutkan dan juga mengencangkan kulit. Ya. Nah, kemudian berikutnya tentang Atomy Snow Set ya. Ya. Tadi kita sudah ada di film kan ya. Kita sudah lihat film sebelumnya tentang Atomy Absolute Snow. Nah, sebelumnya Atomy punya yang namanya spot essence dan spot cream ya. Itu juga untuk memutihkan. Tapi spot essence dan spot cream ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus memakai toner dulu ya, toner mungkin seri Absolute kita pakai dulu, baru kita pakai spot essence, baru spot cream. Dan itu pun tidak bisa dipakai pagi hari. Ya.
Kemudian Atomy mengeluarkan seri Absolute Snow. Ini seri Absolute Snow ini luar biasa. Ini seri Absolute Snow untuk kulit yang istilahnya kulit yang sebentar ya, hipoalergenik. Artinya kulit yang sensitif bisa pakai ini. Kalau kita kebanyakan lihat skincare di luar, kalau untuk flek hitam, itu sebenarnya skincare-nya kebanyakan tidak bisa untuk kulit sensitif. Karena itu keras. Karena dia sistemnya dikupas supaya bersih. Sementara di Atomy kita belajar, flek hitam itu adalah tadinya kumpulan kotoran yang sudah lama menumpuk menjadi flek karena kita tidak membersihkan dengan sempurna. Dan mungkin kita tidak memakai sunscreen, tidak memakai perawatan kulit, sehingga fleknya makin banyak. Sehingga kalau kita menemukan customer kita atau member kita dengan flek yang banyak, kita harus mengajari dia teknik pembersihan kulit yang benar. Nah, setelah itu kita baru bisa anjurkan untuk memakai seri Absolute Snow ini. Jadi Absolute Snow ini bisa dipakai untuk kulit yang hipoalergenik. Makanya dikatakan di sini dia ada day cream-nya, ada night cream-nya. Artinya ini konsentrasinya sudah disesuaikan dengan jenis kulit, dengan kemampuan kulit. Tapi setelah memakai ini, kita nggak boleh lupa pakai sunscreen kalau pagi hari. Ya. Dan kalau malam kita bisa pakai masker snow tadi, masker snow yang sheet supaya lebih cepat, ya. Tapi yang paling utama, kita teknik membersihkannya kita harus benar supaya seri Atomy Absolute Snow yang kita pakai ini tidak sia-sia kita beli, ya. Oke, dan ini seri Absolute Snow. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya ya. Seri berikutnya itu sinergi ampul. Ini maaf saya tidak bahas ini hari ya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang Atomy Spot Out Cream dan Atomy Spot Out Essence. Dan yang ini satu lagi Atomy Home Energizing All-in-One ini punyanya pria. Ya, tadi sudah ada filmnya ya. Punya pria itu pria nggak mau ribet, cuci pakai sabun, kemudian pakai ini. Ini isinya apa? Lotion, essence, cream sudah jadi satu. Praktis. Ya. Jadi ini untuk pria Atomy Home Energizing All-in-One. Kalau untuk ampul ini ada seri nomor 0, 1, 2, 3. Itu kita tidak bahas sekarang karena itu bukan yang skincare dasar ya. Nah, saya rasa kemudian berikutnya kita kasih contoh pemakaian skincare rutin ya. Nah, skincare rutin ini kalau pagi kan biasanya kita sibuk, malam kita sudah memakai skincare lengkap ya. Jadi pagi itu kita perlu pakai apa? Ya. Karena kulit kita tadi malam kan sudah bersih ya, udah pakai skincare lengkap. Nah, pagi kita hanya perlu kita bersihkan mungkin dengan foam cleanser atau Ecomite Bubble Cleanser. Kemudian kita memakai toner ya, memakai toner, kemudian kita bisa pakai essence atau serum kalau kita punya waktu. Kita bisa pakai eye cream, baru kita pakai lotion, dan yang paling utama adalah sunscreen. Kemudian BB cream. Nah, semua produk Atomy, saya sudah lihat ya, walaupun dia sunscreen, dia ada efek melembabkan juga. Artinya kalau memang customer kita budgetnya sangat terbatas, mungkin dia bisa pertama pakai sunscreen saja. Karena itu ada efek yang melembabkan kulit juga. Baru setelah itu dia budgetnya bertambah, kita bisa sarankan dia beli lotion. Jadi ada tahapannya. Jadi inilah urutan skincare pagi yang mungkin paling ringkas ya, bisa kita terapkan. Nah, sekarang kita skincare malam. Nah, kalau skincare malam ini kita lebih punya waktu ya untuk skincare malam. Nah, kita lihat sebentar contoh skincare malam. Nah, skincare malam ini ya. Setelah kita aktivitas seharian, kita mungkin memerlukan, bukan mungkin ya, kita sangat perlu deep cleanser. Nah, setelah itu baru pakai foam cleanser, toner, kemudian kita pakai essence atau serum atau ampul ya. Urutannya kalau mau urut seperti Absolute Gel Active tadi, habis toner kita pakai ampul, kemudian pakai serum, baru pakai lotion, baru pakai eye cream ya, atau sebelum lotion kita pakai eye cream dulu, baru lotion, baru cream untuk mengunci kelembapan. Dan lotion ini fungsinya untuk
menyeimbangkan kadar air dengan kadar minyak di kulit kita. Jadi kita perlu pakai urutan ini semua. Dan kita akan merasakan ketika kita merawat kulit kita, nanti kulit kita yang bicara. Artinya kulit kita yang bicara, orang akan bertanya, kok kulitnya bagus sekarang, pakai apa? Di situ kita bisa mempromosikan Atomy dengan absolute quality, absolute price. Ya. Yang terakhir saya akan bahas sedikit tentang sunscreen. Kita lihat di atasnya tentang sunscreen ya. Nah, sunscreen ini ada banyak macamnya. Yang paling ringan itu CeraVe Sun Milk. Ini bisa kita pakai untuk anak-anak. Cucu saya sendiri memakai ini, CeraVe Skin Milk. Ya, ini bisa dipakai untuk anak-anak. Kemudian ada dari Derma Calming Sun Stick. Ini untuk kulit yang sensitif juga. Kalau untuk kulit normal cenderung berminyak, kita anjurkan pakai Atomy Sunscreen yang warna white atau beige. Ya, kalau Atomy Sun Stick ini saya belum punya pengalaman, tapi menurut saya ini bisa untuk kulit normal juga ya. Kemudian kalau Essence Sunscreen, ya, Essence Sunscreen ini dari seri Absolute, ini untuk kulit normal cenderung kering, ya, karena dia nutrisinya lebih banyak. Ada nutrisi juga. Jadi Atomy ini setiap produk yang dikeluarkan itu ada nutrisinya dan ada efek mencerahkan. Ya. Kemudian kalau Snow Tone Up Essence kita sudah tahu untuk yang kulitnya mungkin banyak flek, yang kepingin ketutup, fleknya nggak kelihatan, dan ini ada efek tone up, artinya efek mencerahkan kulit. Kemudian ada Urban Silk Sun Cushion, ini bisa kita pakai untuk kulit normal juga bisa, kulit berminyak juga bisa, ini semua jenis kulit bisa. Kemudian outdoor patch itu dipakai biasanya di bawah mata, di daerah pipi sini yang sering timbul flek, itu bisa kita pakai. Ya, saya rasa itu dulu. Mungkin Debbie bisa menambahi apa yang kurang, karena pengalaman saya masih sangat terbatas ya. Terima kasih. Dan mungkin nanti setelah itu kita pakai tanya jawab ya. Ya. Kalau dari saya sih amazing Bu Simon. Udah sangat lengkap, singkat, padat, jelas, lengkap sekali apa yang udah disampaikan Bu Simon, memberikan wawasan yang baru buat kita semua. Dan mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya? Ya. Mau Andi yang membacakan atau langsung Bu Simon yang melihat di kolom chat? Coba Andi bacakan aja deh. Saya buka-bukanya agak sulit ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu ya. Ya. Dari atas ya Andi ya. Oke. Oke. Ini dari Bu Tandia. Ya. Deep cleanser saya merasa terlalu oily. Boleh saya ganti dengan matte cleanser? Oh, ini yang tanya Ya. Pak Adi ya, Pak Adi. Pak Adi Oh ya, memang Pak Adi. Andi ya. Sorry, Oke. Enggak apa-apa, thank you. Ya. Kalau deep cleanser merasa terlalu oily, ya memang itu ada kandungan minyaknya yang untuk melembabkan kulit. Sehingga setelah kita cuci dengan foam cleanser, biasanya kulit kita menjadi lembab. Tapi kalau tidak suka, bisa diganti dengan mild cleansing water yang bentuknya seperti kalau umum kita bilang namanya micellar water. Itu bisa dipakai. Ya. Terus pertanyaan kedua, deep oil cleanser apakah bisa untuk kulit berminyak? Oh, deep oil cleanser ini memang di situ ditulis oil. Mungkin kita takut ya untuk memakai kulit berminyak, tapi sebenarnya bisa. Karena tekniknya itu saya melihatnya itu mulanya kita ratakan di wajah, kita pijit-pijit, kemudian kita ambil air, ya, kita taruh, kita gosok lagi sampai 3 kali. Nah, nanti oilnya itu berubah menjadi seperti krim, ya, seperti krim. Dan ketika kita bilas nanti, dia meninggalkan namanya kelembapan di kulit, tapi kulit kita akan jadi sangat bersih. Sehingga kalau kulit kita berminyak dengan banyak komedo, ini sangat baik dipakai. Komedonya pun bisa terangkat. Ya, tapi memakainya harus benar.
Bukan kita sapukan terus cepat-cepat kita bilas, nggak gitu. Dia butuh waktu sampai dia benar-benar membersihkan semua pori-pori kita, dari komedo, dari black komedo putih atau komedo hitam ya, blackhead, whitehead, atau kotoran-kotoran yang lain. Apalagi kalau kita suka bermakeup. Jadi ini sangat baik, walaupun untuk kulit berminyak bisa dipakai. Kemudian lagi. Kemudian ada lagi dari Buliana Teresia, mohon info kalau untuk yang suka make up sebaiknya pakai deep pure cleansing oil atau deep cleansing. Oh. Kalau untuk yang suka make up, sebenarnya lebih bersih pakai deep oil, ya. Tapi pakai deep cleansing pun sudah bisa. Jadi intinya gini, kalau kita pakai deep cleanser, kemudian kok rasanya belum bersih, setelah kita bilas kok rasanya masih kotor, kita bisa pakai sekali lagi, bisa kita pakai 2 kali, sampai kita merasa kulit kita benar-benar bersih. Tapi kalau deep oil tadi, itu kita makanya kita bisa belajar ya dari YouTube ya mungkin, seperti yang saya bilang tadi. Jadi artinya dua-dua bisa kita pakai. Yang penting setelah itu kita harus pakai foam cleanser dengan benar, kemudian pakai toner, sehingga kulit kita benar-benar bersih. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya masih dengan Buliana Teresia juga. Kalau kulit merah karena pengupasan, apakah boleh pakai yang snow? Kalau kulit merah karena pengupasan, saya tidak sarankan pakai snow dulu. Ya. Saya hanya sarankan pakai Dermasica dulu, sampai kulitnya benar-benar normal. Baru kita bisa pakai Absolute Snow. Nggak usah buru-buru kita fokus kita untuk menghilangkan flek. Ya, karena tadi seperti saya katakan, flek itu adalah kumpulan dari kotoran-kotoran yang mungkin sudah bertahun-tahun karena kita tidak membersihkan tidak benar dan kemudian kita tidak pakai pelindung matahari. Ya, dengan kita membersihkan dengan kulit dengan benar, kita pakai pelindung matahari, kita pakai sunscreen, maka kulit kita akan lama-lama bersih. Jadi nggak usah buru-buru kita pakai Absolute Snow. Ya, nanti setelah kulit kita menjadi bagus, normal kembali, baru kita bisa pakai seri Absolute Snow. Itu saran saya. Ya. Ya. Apa perbedaan dari essence, lotion, dan serum? Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan secara singkatnya aja. Oke. Essence, lotion, dan serum. Essence nama serum ini itu sama, itu hanya kita menyebutnya, ya. Dan kandungan nutrisi essence sama serum ini lebih tinggi daripada lotion. Kandungan paling tinggi nutrisi itu pada ampul. Makanya kenapa setelah toner kita pakai ampul dulu, ya. Setelah ampul baru pakai essence atau serum, baru pakai lotion, ya. Tapi itu tergantung kulit masing-masing. Kalau masih muda, mungkin kita nggak memerlukan namanya essence, serum, ampul ini nggak perlu. Kita bisa cukup pakai lotion. Setelah toner kita pakai lotion. Tapi seiring dengan umur bertambah, kulitnya mulai mungkin setelah 40 tahun, kita membutuhkan yang namanya essence, serum, ataupun ampul. Tapi kalau umur masih kira-kira 20, karena pemakaian skincare ini itu ditujukan kepada orang-orang mulai usia 20 tahun. Ya. Tapi 20 tahun kita punya namanya Hydra Brightening Care Set. Itu bisa kita pakai, itu sudah ada kandungan tonernya, sudah ada kandungan essence atau serumnya. Ya. Oke, ada lagi? Bentar. CeraVe bisa mulai usia berapa? CeraVe itu dipakai mulai kalau saya secara literatur mungkin saya belum pernah baca ya, tapi CeraVe itu bisa dipakai anak-anak. Kalau bayi mungkin belum ya, karena bayi kan kebanyakan di rumah hampir tidak pernah keluar. Ya. Jadi CeraVe itu dipakai mungkin balita yang sudah mungkin pergi ke pantai, keluar, itu bisa dipakai. Ya. Ini dari Bu Vera. Muka anak saya cowok usia 19 tahun, ada putih-putih dan ada jerawat seperti panu. Itu harus pakai apa ya? Nah, kalau ada jerawat seperti panu, kita harus lihat dulu. Saya sebagai dokter harus melihat dulu. Apakah ini panu
panu yang kita sebut itu jamur kulit, atau karena pigmentasi, karena kita nggak pernah pakai perlindungan, nggak pernah pakai sunscreen. Jadi kita harus lihat dulu. Jadi kita harus mendiagnosa dulu ini kulitnya apa, bagaimana, baru kita bisa menterapinya. Nggak bisa asal ngomong gitu, karena pengobatan jamur sama pengobatan jerawat itu sangat berbeda. Mungkin untuk Bu Vera, apakah mungkin ada anaknya mungkin? Nah, ini Bu Vera bilang dia nggak pernah pakai sunscreen. Nah, itu. Jadi kemungkinan hipopigmentasi itu karena dia banyak kena matahari, ya, sehingga kulitnya ada yang menggelap, ada yang memutih karena nggak rata jadi melanin di kulit wajahnya. Jadi mungkin aja bukan karena jamur ya. Oke. Ya. Dari Bu Trivena. Dari ya itu tadi Bu Vera dulu tanya. Betul, jadi pemakaiannya pakai apa? Nah, untuk Ibu Vera anaknya, mungkin yang pertama harus ada sabun muka dulu. Kalau anak umur 19 biasanya kulitnya cenderung berminyak ya. Ya pakai sabun muka, kemudian kalau keluar dia harus pakai sunscreen dulu. Ya. Kalau jerawatnya besar-besar, mungkin bisa mulai memakai yang namanya acne spot corrector ya. Obat jerawat ya. Ditotolkan di tempat-tempat yang berjerawat ya. Kalau pada malam hari. Jadi sementara mungkin itu dulu ya. Nanti baru dilanjutkan apa? Karena kita harus bertahap ya, nggak bisa sekali kita kasih semua. Ini acne jerawatnya ini clear expert system. Nah, di samping harganya satu set ya lumayan ya, kita coba satu-satu dulu ya. Oke. Itu untuk jerawat kecil ya Bu? Beruntusan maksudnya. Nah, kalau jerawat beruntusan itu beda. Kalau beruntusan itu banyak di kening, biasanya sistem pembersihan kulitnya nggak benar. Jadi kulit tadi kan sudah saya katakan ada epidermis, ada lapisan bawahnya dermis. Kalau cuma pakai sabun itu atasnya tok yang bersih, tapi bawahnya ini yang ada kelenjar minyaknya, kelenjar air yang mengatur sistem di atas ini itu nggak bersih. Jadi kalau beruntusan itu saya anjurkan dia harus pakai evening care set dulu. Nanti kulitnya akan membaik. Jadi pakai evening care set, kemudian dia pakai sunscreen pada pagi hari, itu sudah cukup dulu. Sunscreen-nya apa Bu? Sunscreen-nya seri yang biasa tadi, yang untuk kulit normal berminyak, yang ada white dan beige. Pakai itu dulu. Ya, yang penting sistem pembersihannya harus benar dulu. Dia memakai masker mungkin seminggu sekali, nanti kulitnya makin bersih. Nah, baru dia nanti mungkin membutuhkan toner dan lotion, itu tahap berikutnya. Kita bisa dikasih seri home, seri untuk pria ya. Tapi yang pertama dia harus pakai deep cleansing dulu. Kalau banyak beruntusan, harus pakai evening care set. Ya. Oke, tadi ada yang kelewat. Oke. Dari Bu Trivena, sunscreen untuk kulit sensitif pilih yang mana? Ya. Nah, coba tolong ditampilkan sunscreen tadi. Sunscreen untuk kulit sensitif ya. Nah, kalau sunscreen untuk kulit sensitif itu kalau ya ini ya sunscreen untuk kulit sensitif. Kalau masih remaja, saya anjurkan pakai seri Baby Sun Milk. Ya. Kalau sudah dewasa bisa pakai yang Derma Calming Sunstick ini. Jadi itu pilihannya. Terus ya, untuk permasalahan dengan dari Bu Trivena ya, usia 50 tahun, permasalahan kulit flek dan wrinkle diatasi yang mana dulu? Nah, kalau usia di atas 50 tahun, itu artinya usia sudah menua. Untuk flek dan wrinkle, itu mana dulu? Logikanya gini, kalau flek itu sudah bertahun-tahun. Ya, wrinkle itu mungkin juga sudah bertahun-tahun. Tapi ketika kita menutrisi kulit dengan benar, ya, artinya kerut-kerut kita mulai berkurang, itu nanti fleknya pun akan ikut berkurang. Jadi yang diatasi kerutannya dulu.
nanti fleknya pelan-pelan kita atasi, menyusul. Jadi artinya kulit kita harus dihidrasi dengan benar, dinutrisi dengan benar, baru nanti kita belakangan selesaikan fleknya. Artinya kulit kita harus normal dulu. Karena kalau kerut ini kebanyakan karena kulitnya kering. Kulitnya kurang hidrasi. Jadi itu dulu yang dibereskan. Ya. Oke. Terus kemudian dari Bu Teda, kalau anak kecil mukanya putih-putih, orang Jawa bilang trak taken, sampai berapa kali ke dokter sembuh tapi kambuh lagi, pakai apa ya dokter? Umur berapa dulu anaknya? Mungkin bisa dijawab untuk Bu Teda atau mau bertanya secara langsung boleh. Oh iya. Oh, umurnya 2 tahun 11 bulan. Ya. 2 tahun dan 11 tahun. Oh, 2 tahun dan 11 tahun. Ya. Nah, kalau 2 tahun dan 11 tahun, putih-putih, kalau kita ke dokter itu biasanya dikasih salep-salep, ya, memang kayaknya reda sebentar, kemudian tumbuh lagi. Kalau saya sarankan, dia mukanya, kalau yang 11 tahun udah bisa pakai Eco Bubble ya, sabun muka yang Eco Bubble. Kemudian kalau sekolah dia kita pakai CeraVe Milk untuk melindungi kulit. Kalau yang 2 tahun kan banyakan di rumah, saya rasa nggak perlu ya, nggak perlu. Tapi kalau keluar dibawa ibunya mungkin keluar kena matahari itu bisa pakai CeraVe Milk. Saya rasa itu dulu karena masih terlalu kecil ya. Yang penting kulit harus dibersihkan dengan benar. Kalau di sini menurut kebiasaan yang saya lihat ya di Jawa ini kebanyakan kalau anak-anak ya dari mulai kecil itu mereka kalau sabun mukanya semua disabun ya. Kemudian setelah itu dikasih bedak putih sampai kadang-kadang blonteng-blonteng ya. Ini menurut kebiasaan mereka ya. Dan sekarang kita mungkin harus belajar. Kulit muka itu sangat sensitif ya. Jadi kalau bayi 2 tahun mukanya saya rasa tidak perlu disabun. Kecuali anaknya itu dari kecil udah keringetan banyak, itu pun kita harus memilih sabun yang benar untuk bayi. Artinya yang paling ringan itu sabun bayi tapi yang cair ya. Kalau 2 tahun itu masih pakai sabun cair. Kalau sabun batang itu masih lebih keras. Jadi saya rasa itu. Jadi tidak boleh kita gosok pakai sabun kecuali dia makan kotor ya, mungkin mulutnya gitu. Tapi nggak boleh kita gosok semua terus kita kasih bedak putih. Nah, itu zaman dulu ya. Karena kalau dikasih bedak terus-menerus, ada yang namanya penyakit paru-paru yang namanya talkosis. Itu serbuk bedak itu masuk ke dalam paru-paru. Jadi sekarang sudah tidak dianjurkan lagi. Ya. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke, kurang lebih 3 pertanyaan lagi ya, Bu. Boleh. Ya. Dari Ibu Grace. Oh, tadi ada yang bilang setelah sunscreen, apa harus pakai bedak? Tergantung ya. Kalau anak kecil, saya rasa nggak perlu pakai bedak lagi. Kalau kita orang dewasa, kita mau perlu bermakeup, itu ya boleh-boleh aja. Ya. Terus lanjutkan nanti. Bentar, tadi mana kok hilang? Untuk member dari Ibu Grace ini ya. Untuk member baru yang membeli Absolute Skincare dan kulit jadi berjerawat di dagu, apa dulu yang harus dipakai? Apakah toner dan lotion atau yang mana? Nah, kalau sudah beli seri Absolute ya, berarti kulitnya belum siap untuk menerima nutrisi yang begitu banyak. Dan kalau di dagu aja dia beruntusannya, kemungkinan besar itu seri pembersihannya kurang pas. Jadi harus diperhatikan lagi deep cleanser-nya bagaimana. Pakai evening ya, secara benar, mungkin diajari lagi secara benar, kemudian yang diutamakan pakai toner dulu baru pakai lotion. Yang lain nggak usah dulu. Sampai nanti mereda beruntusannya, jerawatnya semua, baru dicoba lagi nanti serum dengan lotion. Kalau sudah bisa, baru berikutnya lagi pakai ampul. Baru berikutnya lagi pakai krim. Artinya tidak boleh sekali semua dicobakan. Ya. Oke. Kalau ini dari Josephine.
Kalau yang kerja lapangan, sunscreen-nya pakai yang mana? Oh, semua yang 50 SPF 50 dan plusnya di atas 3 itu semua boleh dipakai. Tergantung jenis kulitnya. Kalau kulit normal berminyak tadi, pakai seri yang warna sunscreen white atau beige. Tapi kalau kulitnya cenderung kering, saya anjurkan pakai yang absolute sunscreen. Karena itu lebih berminyak di kulit. Oke. Dari Ibu Lili. Umur 60-an sudah pakai absolute set. Evening care set, sunscreen. Kalau kulit di bagian dagu masih kasar. Sudah Ya. rajin peeling, solusinya bagaimana? Kalau kulit di dagu saja masih kasar. Nah, kita harus perhatikan juga ya. Ada orang yang suka memegang-megang dagunya gini. Ada kan? Dia suka pegang-pegang. Jadi mungkin tangannya yang kurang bersih memegang dagu. Itu harus kita perhatikan. Kemudian harus kita perhatikan juga sarung bantal tempat kita tidur. Ya, itu harus sering diganti. Ya. Nah, kalau kulitnya memang kering di dagu aja atau kasar, mungkin kita bisa coba produk terbaru Atomy yang keren itu, Atomy Reset Balm. Untuk melembabkan kulit di dagu aja. Saya rasa itu bisa dicoba kalau sudah pakai seri Absolute ya. Tapi menurut Debbie bagaimana? Mungkin yang lebih berpengalaman ya. Oke, ini dari Bu Vera langsung 2 pertanyaan ya, Bu. Ya. Pertanyaan pertama, ini tadi mengulang sedikit lagi, mungkin karena tadi nggak seberapa kedengaran. Untuk usia di atas 50, pakai sunscreen apa? Yang kedua, setelah pakai toner, urutannya pakai sunscreen, pakai Healthy Glow Base, lalu BB, atau urutannya bagaimana? Nah, jadi kalau untuk umur 60 tahun, kulitnya cenderung kering, saya sarankan pakai seri 50 Absolute. ke atas. 50 ke atas kan? Ya. Pakai seri Absolute. Absolute Sunscreen. Karena itu lebih berminyak. Dan urutannya ini setelah kita membersihkan wajah, yang pertama pakai toner. Ya. Kalau pagi pakai toner, kemudian pakai essence atau serum bisa, kemudian pakai lotion, setelah itu pakai sunscreen, baru BB cream. Itu urutan yang benar. Kalau tadi mau pakai Healthy Glow Base itu ditempatkan setelah sunscreen. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama toner, kemudian serum, setelah serum pakai sunscreen, lotion dulu, setelah lotion pakai sunscreen, ya. Setelah sunscreen pakai Healthy Glow Base, baru setelah itu pakai BB cream. Urutannya begitu. Oke, Bu, terima kasih. Ini Ya. apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Oh, ini saya tambahkan aja tadi ada yang dari Bu Melani terlompati karena nggak ada tanda tanyanya sih ya. Anak saya pakai evening care tidak cocok, malah beruntusan. Nah, bagaimana itu? Nah, berarti kulit anaknya Ibu Melani ini sensitif. Dia pakainya harus pakai Eco Mild Bubble Cleanser sama Mild Cleansing Water. Jadi harus pakai yang seri sensitif. Makanya saya bilang evening care ini lebih ditujukan untuk kulit yang normal atau berminyak atau sedikit berminyak itu bisa. Tapi kalau untuk kulitnya kering saya tidak sarankan. Nanti jadi beruntusan dia. Karena terlalu bersih dan nggak cocok gitu. Jadi serinya harus pakai yang seri mild seri. Oke. Ya, mungkin Debbie bisa nambahkan kalau sudah nggak ada pertanyaan supaya Ini kita semua. Habis pertanyaan, Andi? Ini 2 lagi, Bu. Oh, 2 lagi ya, udah kita selesaikan. Ini 2 pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ya. Dari Bu Nini. Urutan pakai skincare selalu dari yang paling cair ke yang paling padat atau pekat ya, Dok? Benar. Benar sekali. Ya. Oke. Dari Bu Heni. Artinya sunscreen termasuk dalam skincare ya, Dok?
Setelah itu baru pakai Healthy Glow Base, BB cream dan sebagainya untuk make up. Benar. Jadi sunscreen itu setelah kita pakai skincare, kemudian kan kita pakai sunscreen ya. Sunscreen ini kan untuk melindungi kulit dari matahari. Sedangkan Healthy Glow Base itu tujuannya untuk supaya produk bedah atau kecantikan atau apapun yang kita pakai itu tidak menyerap langsung ke dalam kulit. Tujuan pakai Healthy Glow Base. Sehingga nanti ketika membersihkannya itu lebih mudah. Kan selalu dipraktekkan ya, Healthy Glow Base ditaruh di kertas gitu kan. Kalau pada demo ya. Jadi itu tujuannya. Jadi sunscreen dulu, baru Healthy Glow Base, baru kalau mau pakai cushion atau BB cream itu ya kita lagi. Dan itu harus kita sesuaikan dengan jenis kulit kita. Kalau enggak nanti kulit kita ya, saya pribadi kulit saya cenderung berminyak ya. Jadi saya kalau habis pakai sunscreen yang white, saya pakai Healthy Glow Base, kemudian saya suka pakai cushion dari seri Adelica. Itu menurut saya enak dipakai. Dan sampai siang atau sore dia tetap. Artinya tidak bergeser. Tapi kalau saya pakai BB cream, habis sunscreen biasanya saya langsung BB cream. Karena kalau pakai Healthy Glow Base lagi, kulitnya terlalu berminyak. Jadi masing-masing kita harus menyesuaikan dengan kondisi kulit kita, apa yang enak kita pakai kita. Ya. Oke Bu, mungkin itu aja. Ini pertanyaan tadi itu sudah pertanyaan terakhir. Mungkin bisa ditutup. Saya rasa Debbie atau siapa yang menutup atau melengkapi supaya ini materi-materi ini bisa boleh kita terima dan kita boleh lebih mengerti lagi tentang skincare. Ya, terima kasih Bu Simon, Bu Dokter. Ini tadi memang ada masukan sedikit dari Bu Happy. Tadi memang ada penyebutan untuk jerawat. Tadi kan Bu Simon bilang spot corrector. Nah, itu cuman salah penyebutan aja, spot solution. Itu aja sih. Oh iya. Untuk jerawat itu, maksudnya spot solution untuk jerawat. Ya. Terima kasih, dan ini udah benar-benar lengkap. Ini teman-teman pada amazed semua. Wah, pada happy semua, pada seneng semua Bu Simon. Ya. Ini ya, saya masih belajar banyak karena saya menemukan banyak yang harus saya diagnosa dan saya ajari. Ya, itu. Iya. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatan Bu Dokter untuk menjelaskan pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih Bu Simon, terima kasih teman-teman semua ya udah hadir. Ya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bu Deli. Ya.